Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin sedikit ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan dari si HP Pocophone F2 Pro ini. Jadi apa saja spesifikasi dari HP ini? Sebelum lanjut silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian pertama di HP Pocophone F2 Pro ini. Pocophone F2 Pro ini sang penerus yang sudah perbaiki identitas diri lah gitu dibanding seri sebelumnya Poco F1. Desain setara flagship masa kini lah gitu. Yang menurut saya desain belakangnya itu hampir mirip kayak Vivo S1 Pro gitu. Ya coba aja deh kalian lihat Vivo S1 Pro. Yang membedakan cuman bagian kamera berbentuk ketupat, sedangkan di F2 Pro ini bulat gitu. Varian warna neon blue yang saya pegang ini punya finishing glossy gitu, dan tentunya sedikit mudah membekas sidik jari atau tangan kalian lah di saat kalian pegang HP ini, kecuali kalian pakaiin silikon gitu. Layar yang full tanpa ada gangguan notch maupun kamera punch hole, dimensi besar dengan ukuran layar 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan panel AMOLED. Tapi tenang, kombinasi keempat bezel yang tipis serta rasio 2:20.9 membuat smartphone ini tidak terlalu lebar, masih cukup ramping untuk digenggam satu tangan. Tingkat kecerahan mencapai 800 nits dan tidak mengalami masalah untuk melihat konten di layar pada kondisi cahaya terik matahari kayak di video ini. Layar ini juga sudah mendukung konten HDR10 Plus, touch samping dengan rate 180Hz, standar warna DCI P3, bahkan Poco berikan kustomasi layar yang mendalam sampai slider bar untuk masing-masing warna RGB. Dan membahas soal dari segi kamera, Pocophone ini punya 4 sensor kamera utama yang disusun persegi di dalam frame. Circular sensor utamanya punya resolusi 64 megapiksel, gunakan sensor Sony IMX686 tanpa OIS gitu. Selain itu ada sensor 13 megapiksel ultra wide angle 2.4, 2 megapiksel depth sensor, dan sebuah sensor 5 megapiksel. Fiturnya juga tentu dibuat banyak, mulai dari peningkatan AI otomatis, Pro Mode dengan fitur focus speaking, night mode, dan lain lagi. Sedikit kekurangan terletak pada bagaimana kita berpindah dari satu sensor ke lainnya. Harus menggunakan tombol viewfinder, tak bisa langsung digeser gitu ke kiri maupun kanan. Digital zoom juga harus dilakukan dengan gestur dua jari yang mana cukup merepotkan banget gitu. Tentu jika dibandingkan dengan Mi Note 10 yang jadi flagship kamera Xiaomi, hasil foto Poco F2 Pro ini akan kalah saing banget gitu. Namun juga tidak akan mengecewakan kalian gitu untuk hasil fotonya. Proses pengambilan fokus tidak ada masalah buat saya gitu, dan proses pengambilan foto dengan HDR maupun mode malam terjadi relatif cepat berkat Snapdragon 865 untuk video. Poco F2 Pro sanggup rekam hingga resolusi 8K 30 fps dan 4K 60 fps sampai slow motion 960 fps. Fitur AIS bekerja sampai 4K 30 fps, namun untuk mode steady video hanya bisa maksimal 1080p 30 fps. Mode profesionalnya pun untuk perekaman video serta vlog mode juga hadir. Pengguna tinggal rekam beberapa video pendek dan smartphone akan mengolahnya dengan fitur dan efek menarik lewat bantuan AI kameranya. Dan sekarang kita akan beralih ke bagian fitur dari si Pocophone F2 Pro ini. Dari segi fitur, Pocophone F2 Pro ini menjalankan MIUI 11 berbasis Android 10 atau juga disebut dengan MIUI for Poco. Bedanya secara default, smartphone ini gunakan aplikasi drawer secara terpisah gitu. Selama penggunaan tak ditemukan aplikasi mengganggu kecuali dari Mi Video atau file manager bawaan dari HP ini. Bisa disable supaya tidak muncul lagi kok, jadi aman-aman aja lah gitu. Untuk bagian performanya ini sudah menggunakan Snapdragon 865 Plus 7nm GPU Adreno 650. Untuk RAM-nya 8 GB,
dan internal yang dimiliki di HP ini 256 GB. Jadi di Snapdragon 865 Plus ini, di saat kalian memakai HP ini berlama-lama nggak akan terasa panas gitu untuk HP ini, karena dari segi chipsetnya pun sudah mendukung untuk pemakaian sehari-hari gitu. Dan kita lanjut ke bagian baterainya. Untuk bagian baterai di Pocophone F2 Pro ini memiliki daya tahan baterai 4700 mAh. Pengisiannya bisa terjadi dengan cepat gitu, dengan dukungan 30 watt fast charging atau standar quick charge gitu. 4.0 Xiaomi juga sudah sertakan charger 33 watt dalam paket penjualan, sehingga kalian gak perlu lagi membeli aksesoris tambahan. Dengan pemakaian insentif tanpa gaming, termasuk menyalakan AOD, termasuk tersambung ke smartwatch, mengambil foto dan video secara intens, termasuk naik turun kamera pop-up, smartphone ini bisa menyala seharian dengan screen on time kurang lebih 5 jam lah gitu. Dan kita akan membahas dari segi kekurangan dan kelebihan dari HP ini. Kelebihan dari HP ini, Poco F2 Pro ini memiliki memori internal dan RAM yang besar banget gitu. Versi non Pro menggunakan penyimpanan 128 GB, sedangkan di F2 Pro ini penyimpanan 256 GB dengan RAM 8 GB. Serta memiliki multi kamera di bodi belakang dengan 64 megapiksel, 5 megapiksel dan 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Poco F2 Pro masih memiliki jack headphone 3.5 mm. Kita dapat menghubungkan ponsel ke jack headphone atau headset atau sumber daya audio eksternal. Menggunakan tipe layar Super AMOLED menjadi kelebihan yang tersendiri untuk tampilan yang berwarna cerah banget gitu. Resolusi layar LCD Xiaomi Poco F2 Pro sudah memiliki Full HD Plus dengan 1080 x 2400 pixel dan juga memiliki kapasitas baterai sebesar 4700 mAh yang sangat penting untuk membuat ponsel ini bekerja lebih lama sebelum diisi ulang. Kekurangan di HP ini yaitu nggak memiliki slot micro SD memori eksternal gitu. Oleh karena itu kalian tidak dapat memperluas penyimpanan menggunakan memori eksternal. Kamera depan Xiaomi Poco F2 Pro tidak memiliki lampu kilat LED. Bagaimana cara mengambil gambar di ruangan dengan cahaya yang redup gitu? Kalian dapat menggunakan kecerahan LED untuk membantu mengambil foto di daerah gelap. Poco F2 Pro ini nggak memiliki speaker stereo, tetapi jika kalian mendapatkan sistem suara stereo maka kalian dapat menggunakan jack headphone 3.5 mm untuk menghubungkan ponsel ini ke sumber audio eksternal lainnya. Baterai Xiaomi Poco F2 Pro ini tidak dapat dilepas. Ya sudah wajar lah gitu, namanya juga handphone tipe sekarang kan sudah modern banget gitu. Smartphone unggulan kelas atas pun menggunakan baterai tanam gitu. Jadi menurut saya sih B aja gitu, dan nggak termasuk dalam kategori kekurangan lah gitu. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari HP Poco F2 Pro ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah motivasi kalian buat memilih HP yang terbaik di tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.